Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian kelas 4A dan kelas 4B? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan selalu. Kita lanjutkan ya pelajaran tematik kita. Silakan anak-anak buka halaman 100 dan 101 dalam buku tematik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang energi alternatif, pengertiannya, kemudian pembagian-pembagiannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas energi alternatif yang ada di Indonesia. Oke, kita review lagi ya. Ada yang ingat gak apa itu energi alternatif? Ada yang masih ingat? Ya, jadi energi alternatif itu adalah sumber energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Jadi sumber energi alternatif ini maksudnya untuk mengganti sumber-sumber yang berasal dari minyak bumi. Contohnya seperti bensin, minyak tanah. Nah, ini dengan adanya sumber energi alternatif kita bisa mengurangi pemakaian minyak bumi. Karena kita ketahui bersama bahwa minyak bumi itu kalau sering dipakai, kemudian dia akan habis, lama-lama akan habis. Makanya perlu kita mencari energi alternatif agar minyak bumi ini tidak habis. Nah, kemudian di Indonesia ini ada beberapa alternatif, sumber energi alternatif yang sudah dikembangkan. Oke, yang pertama, nah ini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar waduk ya. Waduk itu seperti bendungan ya, air kemudian dibendung. Nah, jadilah waduk. Itu ada air ya. Nah, itu adalah PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini gambar ini adalah gambar yang ada di Jatiluhur. Jadi PLTA tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik. PLTA terdiri atas bagian bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA yang ada di Indonesia antara lain PLTA Cibadak, PLTA Jatiluhur, dan PLTA Cirata yang ada di Jawa Barat. Serta PLTA Riam Kanan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, banyak ya. Jadi apa itu PLTA tadi? Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang selanjutnya ini ada gambar lagi. Wah, gambar apa ini? Tahu semua ya, gambar sapi. Sapi bisa jadi energi alternatif tidak? Bukan sapinya ya, tapi kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu bisa menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar dalam wujud biogas. Nah, jadi biogas itu apa? Kalau kalian punya kompor gas di rumah, nah itu adalah biogas. Ya, biogas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dengan kompor gas. Di Indonesia, pemanfaatan kotoran sapi dalam wujud biogas ini telah banyak dilakukan oleh warga masyarakat. Ya, seperti yang dilakukan oleh warga di Desa Mulya Subur, Kabupaten Pelalawan, dan Dusun Mentong di Kota Probolinggo. Teknologi pengolahan biogas hanya dengan peralatan yang sangat sederhana, murah, dan mudah diperoleh. Ya, jadi mungkin kalau di Bekasi sini jarang ya, karena kandang sapi itu sangat jarang ada itu di dekat Monas ya, Buak Monas bukan di Monas. Di Buak Monas itu ada kandang sapi. Cuma nggak tahu Bapak itu di sana ada pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas atau tidak. Tapi yang jelas di sana ada pemerasan susu sapi. Nah, untuk di daerah-daerah itu ada dimanfaatkan kotoran sapi itu dijadikan kompor gas, dijadikan bahan bakarnya, bahan bakar kompor gas. Oke, lanjut ke beberapa energi alternatif yang ada di Indonesia. Nah, ini ada gambar lagi, ada gambar apa nih? Jadi suatu daerah dekat pegunungan sepertinya. Kemudian ada asap-asapnya. Biasanya kalau ada asap itu berarti ada apa? Ada panas ya.
Nah, ini adalah pemanfaatan panas bumi. Nah, Indonesia juga telah memanfaatkan panas bumi sebagai energi alternatif. Nah, contohnya itu seperti yang ada di kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang memanfaatkan panas bumi dari gunung Soputan dan Lokon. Energi panas bumi yang berlimpah menjadi sumber listrik dan limbahnya bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui pengelolaan nira menjadi gula aren. Jadi selain memanfaatkan untuk energi listrik, jadi limbahnya juga bisa dimanfaatkan untuk gula aren ya. Sejak 2001, panas bumi yang muncul dari aktivitas gunung berapi di kawasan ini telah menghasilkan listrik 60 MW. Nah, hal ini dapat memasok sekitar 60% kebutuhan listrik di Sulawesi Utara. Di dekat lokasi tersebut terdapat sebuah pabrik gula aren. Tadi kan selain panasnya itu bisa menghasilkan listrik, kemudian limbahnya bisa menjadi gula ya, memanaskan air nira menjadi gula. Ya, jadi limbahnya itu bisa memanaskan air nira menjadi gula. Uap panas bumi disalurkan ke dalam tangku melalui instalasi pipa, membuat air nira mengental. Pipa itu mengeluarkan uap tanpa henti. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini sesuai dengan tulisannya, ada tulisan biodiesel. Mulai tahun 1996, Indonesia telah mengembangkan biodiesel sebagai energi alternatif pengganti solar. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati sehingga ramah lingkungan dan tidak beracun. Pemerintah berupaya memacu penggunaan bahan bakar dari lemak tumbuhan. Salah satunya adalah biodiesel kelapa sawit. Biodiesel bahkan diizinkan pemakaiannya di masyarakat dan dipasarkan melalui SPBU. Oke, lanjut. Nah, ini gambar apa nih? Gambar mobil. Nah, mobil kok bisa ya? Maksudnya adalah ini adalah bukan mobil biasa, tapi mobil listrik. Nah, mobil listrik itu adalah mobil yang memanfaatkan energi listrik atau juga bisa memanfaatkan energi tata surya. Maaf, bukan tata surya, tenaga surya. Jadi Indonesia juga telah mengembangkan mobil yang dijalankan dengan tenaga surya dan listrik. Mobil bertenaga surya coba dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Institut Teknologi Surabaya atau ITS, kemudian LIPI. Sejak 1997 hingga 2005 telah mengembangkan beberapa model mobil listrik yang diberi nama Marlip. Pada tahun 2009, LIPI mengembangkan prototipe sedan hybrid. Adapun ITS mengembangkan mobil listrik yang diberi nama EC-ITS dan UGM juga meluncurkan mobil hybrid. Untuk saat ini, mobil bertenaga surya dan listrik belum diproduksi massal di Indonesia. Rencananya mobil bertenaga listrik ini baru akan diproduksi massal di Indonesia mulai tahun 2017. Nah, itu rencananya berarti ini udah lama ya. Cuma sampai saat ini kita masih jarang menemukan mobil listrik yang ada di Indonesia. Kalau pakai mobil listrik ini berarti kita udah nggak pakai bensin lagi. Jadi kita mungkin caranya dengan sistem charger, cas, atau menggunakan tenaga surya. Tenaga surya itu adalah tenaga matahari. Nah, ini akan mengurangi pemakaian bahan bakar bensin ya, bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini udah tahu semua ya, ini adalah kereta listrik. Siapa yang udah pernah naik kereta listrik? Kemana? Ke Jakarta misalnya, ya pasti kangen nih pada nggak bisa naik kereta listrik sekarang ya, karena Jakarta lagi PSBB. Nah, kereta listrik ini sudah dikembangkan di Indonesia dan digerakkan oleh listrik ya, makanya dikenal dengan kereta listrik. Nah, kemudian penggunaan energi alternatif ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Jadi kalau kita menggunakan energi alternatif, ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Keuntungannya apa? Nah, keuntungan menggunakan energi alternatif yang pertama, mengurangi penggunaan sumber daya yang bersumber dari fosil atau minyak bumi.
Kemudian tersedia setiap waktu dan tidak akan habis. Nah, di energi alternatif ini tersedia terus dan nggak akan habis. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, harga tidak bergantung pada harga dunia. Nah, itu adalah keuntungan kita menggunakan energi alternatif. Kemudian ada kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi tinggi guna mendapatkan energi alternatif. Jadi untuk mengelola energi alternatif ini butuh teknologi yang tinggi, dan teknologi tinggi itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, maka itu salah satu kerugiannya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi listrik atau yang lainnya. Nah, selain biaya, kita juga butuh teknologi yang tinggi. Perlu penemuan, penelitian dari para ilmuwan. Nah, itu mungkin agak lama ya, nggak bisa buru-buru. Kemudian yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan tentang energi alternatif yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tugas kalian cukup merangkum saja ya, atau kalian beri stabilo yang ada di buku paket. Bagi anak-anak yang belum punya buku paket, boleh dirangkum. Dirangkum itu tidak dicatat semua apa yang Bapak katakan ya, tapi yang penting-penting saja poin-poinnya itu dicatat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.